Halo, kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa. Kembali lagi ya sama gue. Kali ini gue akan memberikan materi yaitu gimana caranya kita bisa meluluhkan wanita dengan teknik yaitu deep talk. Ya, aku jadi inget mukanya lagi ya soalnya. Oke, bagi kalian yang mungkin belum join ya, belum ikut e-course, belum gabung ke Telegram, silahkan kalian gabung aja di sini ya, linknya ada di sini dan itu gratis ya untuk 100 orang pertama atau 1000 orang pertama, gue lupa. Admin gue udah bikin ya, jadi kalian join aja di situ. Di situ gue udah memaparkan banyak sekali materi, tapi materinya itu bener-bener bagus, lebih bagus lah daripada ini. Ada prakteknya juga, gue sama beberapa cewek atau pacar gue juga, dan di sana lebih apa ya, lebih bagus lah daripada yang di sini ya. Oke, sebelum gue jual. Jadi itu masih gratis ya. Jadi kalian bisa join lah. Itu sebagai tester, sebagai feedback, sebagai tabungan energi gue. Oke, langsung aja gue mulai aja. Oke, gimana cara meluluhkan wanita dengan teknik yaitu deep talk? Sebelumnya, kalian harus tahu dulu deep talk itu apa. Deep talk itu adalah ngobrol yang dalam. Dalam. Jadi bedanya deep talk sama ngobrol biasa. Kalau ngobrol biasa itu ya kita ngobrolnya basa-basi doang gitu. Tapi kalau udah yang namanya deep talk, maka obrolan kita itu lebih dalam, lebih bermakna. Kata kunci dari deep talk itu adalah personal. Oke? Jadi kalau misalnya kalian ngobrol biasa, itu kan cuman basa-basi. Basa-basi. Nah, basa-basi ini beda banget ya. Berbeda dari yang namanya deep talk. Kalau deep talk itu lebih ke arah personal. Contohnya apa? Contohnya ketika kita dengerin curhatannya cewek, itu juga salah satu termasuk deep talk. Ngomongin misalnya dia punya trauma apa, itu juga salah satu deep talk. Jadi deep talk itu lebih personal. Oke, kalau kita ngomongin masalah kuliahnya gimana, nah itu masih basa-basi doang. Tapi kalau deep talk lebih dalam gitu. Misalnya ngomongin kuliah, tapi ada masalah apa di dalam perkuliahan. Nah, itu lebih dalam lagi. Misalnya dia punya masalah dengan dosennya atau temannya. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai deep talk karena udah mengarah ke personal. Nah, gimana caranya kita bisa meluluhkan cewek dengan deep talk ini? Nah, cara pertama adalah lo itu harus menjadi pendengar. Menjadi pendengar yang baik ya. Jadi ketika cewek ini curhat sama lo itu nggak boleh ngeritik. Oke? Okay? Lo nggak boleh ngeritik, lo nggak boleh ngejudge. Intinya, lo itu hanya dengerin cewek itu ngomong. Jadilah rumah buat wanita tersebut. Sehingga wanita itu akan nyaman sama kalian. Nah, kebanyakan cowok itu nggak mau dengerin cewek gitu. Dia tuh maunya didengerin, maunya ngomong aja. Tapi kalau lo pengen meluluhkan wanita, lo harus jadi pendengar yang baik. Sehingga cewek itu nyaman sama kalian. Karena banyak cowok nih jarang apa ya, banyak cowok itu nggak bisa basa-basi, banyak cowok juga nggak bisa ngelit sebuah topik. Otomatis jadilah pendengar yang baik. Kalau lo nggak bisa ngobrol, jadilah pendengar yang baik. Karena apa? Karena kebanyakan cewek itu pasti cerewet, kebanyakan cewek itu jago banget buat curhat. Kalau kalian bisa menjadi pendengar yang baik, maka wanita akan nyaman sama kalian. Dan kalau cewek udah nyaman, maka dia bisa luluh sama kalian. Oke, ingat ya, jangan ngeritik, jangan ngejudge. Kalian boleh kasih nasihat atau solusi kalau memang cewek itu butuh solusi. Karena kadang-kadang cewek itu hanya pengen curhat aja, pengen didengerin. Tapi sebenarnya dia itu sudah punya solusi. Ingat bro, jadilah pendengar yang baik sehingga lo bisa jadi rumah buat cewek tersebut. Nah yang kedua adalah kalau misalnya kalian itu jago ngobrol ya kan atau mau latihan ngobrol, maka kalian bisa mengarahkan deep talk ini ke ranah-ranah yang personal. Misalnya contohnya apa? Kalian bisa deep talk dengan cara kalian ngajak ngobrol cewek tentang misalnya apa yang dia suka, kesukaan lah ya. Kesukaannya dia apa atau mungkin kalian juga bisa ngobrolin tentang yang dia benci.
suka atau benci. Tapi gue lebih prefer ke apa yang dia suka dulu. Jadi kalau kalian masih PDKT, kalian harus menanyakan atau deep talk hal-hal yang dia suka. Contohnya gimana, bro? Contohnya gampangnya gini. Misalnya cewek kalian itu seneng banget makan es krim. Atau gini lah, dimulai dari awal aja lah. Kalian nggak tahu nih cewek kalian ini suka makan apa, suka minum apa. Nah, lu bisa nanya gitu. Kamu kalau biasanya ke restoran kamu suka minum apa? Atau kamu punya minuman kesukaan kamu atau minuman favorit kamu apa? Nanti dia pasti akan jawab, oh minuman favorit aku ini. Nah, otomatis kita nge-breakdown lagi, oh kenapa kamu suka itu? Nanti biasanya dia cerita, oh dulu aku suka ini karena dikenalin sama keluarga aku, bla 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 dan lain sebagainya. Misalnya contoh lain adalah gini, kamu kalau liburan biasanya kemana gitu. Misalnya dia bilang, aku kalau liburan sama keluargaku biasanya ke sini gitu. Nah, kita boleh ngobrolin apapun tentang kesukaannya dia ya, nggak melulu harus makanan, tapi bisa juga film favoritnya dia, kegiatan favoritnya dia, hobinya dia gitu. Intinya kita nanya hal-hal personal kepada cewek. Nah, makin banyak nih kita tahu hal-hal personalnya dia, itu makin bagus. Misalnya tadi lo nanya tentang minuman. Minuman. Kita tahu nih, dia misalnya suka apa? Dia suka cappuccino. Oke, lo ingat-ingat nih di kepala lo. Kemudian liburannya biasanya dia kemana? Misalnya liburan. Dia tuh liburan pasti ke gunung misalnya. Oke, berarti dia suka pegunungan. Pegunungan. Kemudian lo nanya lagi, dia suka film apa? Misalnya dia suka film nih. Film-film apa? Film Korea. Misalnya drakor. Oke. Nah, makin banyak lo nanya tentang hal-hal yang personal sama cewek, maka lo akan mendapatkan data-data ini, bro. Nah, data-data ini bisa lo gunakan untuk meluluhkan cewek. Misalnya, cewek ini suka minum cappuccino, maka lo bisa ajak cewek ini ke cafe yang paling enak di daerah kalian. Dan lo bisa beliin dia cappuccino. Pasti dia suka, karena apa? Karena kita udah tahu kesukaannya dia apa. Liburan, dia pengennya ke lihat pegunungan misalnya. Nah, ketika lo ada waktu, lo bisa ajak ke pegunungan. Contoh lain misalnya tadi, dia suka nonton film Korea. Nah, ketika mungkin ada film yang bagus dan filmnya Korea, drama-drama gitu, lo bisa ajak dia nonton bioskop. Nah, semua hal ini, ya kan, yang lo dapat ini bisa untuk meluluhkan wanita. Karena apa? Karena lo udah tahu hal-hal kesukaan dia, hal-hal personal dia. Nah, kebanyakan cowok itu tidak menanyakan hal-hal seperti ini. Jadi gue juga nggak tahu sih kalian tuh kalau PDKT pacaran itu ngomongin apa. Karena banyak banget ya cowok-cowok itu yang tidak memahami ceweknya seperti apa. Nah, kalau kalian paham hal seperti ini, maka kalian akan lebih mudah untuk meluluhkan wanita. Dan hal ini selalu gue terapkan ketika gue ketemu pertama kali sama cewek. Ketika gue ketemu pertama kali sama cewek, gue langsung akan pertama ya, 10 menit awal gue akan jadi pendengar yang baik buat dia. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ngomong gitu, gue akan langsung nanyain hal-hal kesukaan dia yang personal. Sehingga pertama kali gue kenalan atau ketemu sama cewek, gue udah tahu banyak data. Gue udah punya banyak data apa yang dia suka. Apakah pasti dijawab, bro? Pasti dijawab, bro. Karena apa? Cewek itu suka banget ditanyain hal-hal yang personal. Siapa sih yang nggak suka gitu ngomongin dirinya sendiri? Apalagi cewek, bro. Ini salah satu trik gue. Oke. Nah, kalau kalian pengen tahu pertanyaannya apa aja ya, silahkan join ke e-course, bro. Tapi ini gue udah sebutkan ya beberapa contohnya gitu. Mumpung gratis, join aja, bro. Kita juga bisa ngobrol di situ nanti. Kalau lu nanya-nanya, gue bisa jawab. Nah, yang ketiga adalah ngomong tentang trauma. Tapi ini expert ya. Jadi gue udah nyoba berkali-kali ya ketika gue ketemu sama cewek, gue akan urut nih dari menjadi pendengar yang baik, nanyain hal-hal yang dia suka, nanyain hal-hal personal, dan juga ke traumanya dia. Setiap manusia itu pasti punya yang namanya trauma. Trauma itu bisa kita bilang masalah di masa lalu yang membekas dan kita bawa sampai hari ini. Contoh misalnya dulu lo pernah jatuh naik motor, sehingga lo itu takut naik motor. Nah, itu adalah salah satu trauma. Nah, setiap manusia itu punya trauma. Nah, trauma yang gue maksud di sini adalah trauma dari seorang wanita. Cewek itu ya, kata kuncinya nih, kalian ingat-ingat. Cewek itu
Kalau dia nggak deket sama bapaknya, otomatis dia itu akan kurang kasih sayang. Nah, cewek-cewek yang kekurangan kasih sayang akan sangat rentan dan akan mudah banget untuk diluluhkan. Misal nih, lo tahu nih cewek ini broken home, dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya karena broken home, otomatis cewek ini akan kurang yang namanya kasih sayang. Dia akan kurang perhatian. Sehingga lo bisa kasih itu dan cewek itu bisa luluh. Oke? Jadi trauma ini ada banyak ya. Jadi ada trauma yang itu tadi. Ada trauma broken home itu menyebabkan cewek kurang kasih sayang, cewek kurang perhatian. Nah, lo bisa kasih hal tersebut. Oke? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Contoh lain adalah trauma ini seperti fobia. Mungkin dia takut gitu, takut dengan kucing, tapi kayaknya nggak mungkin. Takut dengan anjing misalnya, dia takut dengan kecoa, atau mungkin dia takut dengan belalang gitu. Nah, kalau kalian bisa melepaskan ketakutan dari wanita, ketakutan apapun ya, salah satunya ini, takut dia itu mungkin cemas terhadap masa depan, mungkin dia itu punya apa ya, dia takut terhadap ketinggian. Kalau kalian bisa melepaskan trauma-trauma itu, maka lu akan diingat seumur hidup sama cewek. Contoh nih, contoh. Cewek ini punya trauma ketinggian. Maka lo bisa, kalau lo bisa mengobati dia jadi nggak takut ketinggian, maka lo akan diingat sama cewek itu seumur hidup, bro. Nah, caranya misalnya dia ini takut ketinggian ya, ya lo bisa ajakin dia untuk naik gunung misalnya, naik bukit yang mungkin yang ya bukit-bukit yang biasa lah, bukit-bukit yang pendek, nanti terus naik gunung, atau lo bisa coba untuk pertama kali naik tangga, misalnya jangan pakai lift, naik tangga ke hotel, coba ke rooftop gitu, dia takut atau enggak gitu. Pokoknya lo treatment, udah kamu percaya aja sama aku bakal bisa menghilangkan kamu itu kan takut ketinggian, aku bisa kok ngilangin itu. Contohnya misalnya seperti itu. Tapi ya tergantung lo punya ilmunya atau tidak, itu aja. Tapi trauma ini ya, ini kalau kalian bisa melepaskan, maka cewek itu akan bener-bener inget sama kalian seumur hidup. Nah, gue biasanya itu kan kalau yang trauma ketinggian, fobia itu kan agak susah. Tapi kita bisa ngobrolin tentang hal-hal yang sederhana. Misalnya, lo bisa inilah mancing-mancing cewek ini tuh broken home atau tidak gitu. Misalnya lo bisa cerita kayak contohnya ya, misalnya, oh ya, kamu biasanya liburan kemana? Otomatis dia kalau misalnya dia normal, otomatis kan dia pasti akan bilang kalau liburan ke sini. Contoh nih, contoh misalkan. Nanti dia bisa juga bilang kayak aku nggak kemana-mana gitu. Kenapa gitu? Ya karena misalnya dia bilang ya ada deh gitu. Nah itu udah tanda nih. Berarti keluarganya tanda tanya besar gini. Atau lo bisa langsung aja nanya kayak misalnya, oh iya kalau bapak aku punya kerjaan ini, barangkali pekerjaan ayah kita sama, jadi kita mungkin bisa bisnis bareng misalnya. Terus dia misalnya nih dia jawab, tapi aku udah jauh nih sama bapak aku gitu karena broken home atau apa. Jadi lo harus pancing biar lo itu tahu background cewek lo itu seperti apa. Karena kalau kita udah tahu background cewek, maka akan lebih mudah untuk meluluhkan dia. Jadi lo harus sebagai cowok lo harus pinter untuk mancing-mancing biar lo tahu background cewek ini seperti apa. Cukup background keluarga aja itu menurut gue udah cukup. Kalau dia broken home itu udah tanda kalau dia tuh kurang kasih sayang. Biasanya orang-orang yang broken home ini kurang kasih sayang, kurang perhatian, pengen membuktikan bahwa dirinya itu hebat, pengen mandiri gitu. Ya, itu biasalah. Gue sering juga ketemu cewek-cewek yang seperti itu. Ingat, lo harus mancing tanpa membuat cewek tersebut tersinggung. Kata kuncinya itu. Oke, kalau kalian setiap kali ketemu sama cewek, menggunakan trik ini, menggunakan metode ini, gue yakin 100% kalian akan lebih mudah untuk meluluhkan wanita. Karena kalian tahu apa yang dia suka. Misalnya yang ini ya, kalau yang benci ini jangan di awal ya, itu mungkin di pertemuan yang keberapa gitu kalau PDKT kalian udah lancar. Ketika kalian udah melakukan metode ini, maka lo akan tahu apa yang dia suka sejak pertama kali dia ketemu.
So, ketika lo ketemu sama cewek pertama kali, gunakan metode ini. Menjadi pendengar yang baik dan juga menanyakan apa yang dia suka. Kalau yang ketiga ini jangan, karena ini expert. Oke, yang ketiga ini expert khusus untuk orang-orang yang udah jago. Kalian hanya perlu menjadi pendengar yang baik dan ini, tanya apa yang dia suka. Ingat, deep talk itu harus personal, harus nanya-nanyain sesuatu yang personal. Personal bukan privasi ya. Kalau privasi itu lebih ini ya, lebih nggak bisa kalian nanyain hal-hal privasi seperti gaji kamu berapa, itu nggak boleh. Lebih ke arah personal, apa yang dia suka. Karena kalau lo udah tahu apa yang dia suka, maka lo tinggal kasih apa yang dia suka, maka cewek akan luluh sama kalian. Sesimpel itu dan semudah itu bro untuk meluluhkan wanita sejak pertama kali ketemu. So, romansa, percintaan itu adalah salah satu hal yang paling mudah. Kalau kalian punya ilmunya, maka lo bisa menjadi idola para wanita meskipun muka kalian pas-pasan.